Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Simon Krisnal Siahaan dengan NPM 182230257. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas topik penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu performance management atau manajemen kinerja. Nah, kenapa topik ini penting? Karena salah satu tugas utama seorang pemimpin atau manajer adalah mengelola sumber daya manusia agar dapat bekerja secara maksimal dan membantu perusahaan mencapai target yang telah ditentukan. Nah, performance management atau manajemen kinerja adalah proses yang dilakukan secara sistematis oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja individu maupun tim agar tujuan organisasi dan perusahaan bisa tercapai. Jadi, bukan hanya soal menilai kinerja karyawan saja, tapi juga melibatkan berbagai kegiatan lain seperti perencanaan, pemantauan, pelatihan, pemberian feedback, sampai pemberian reward dan penghargaan. Perbedaan performance apresial dengan performance management adalah performance apresial yang biasanya cuma dilakukan satu kali dalam setahun, sedangkan performance management bersifat berkelanjutan atau continue, yang dimana artinya karyawan dilibatkan sejak awal untuk menyusun target kerjanya sendiri dan terus dapat pendampingan serta evaluasi secara berkala. Yang dimana poin intinya performance management itu adalah alat strategis yang bertujuan agar pribadi karyawan bisa sejalan dengan tujuan besar perusahaan. Nah, tujuan dari performance management atau manajemen kinerja bukan hanya untuk mengevaluasi, tetapi untuk memaksimalkan potensi karyawan dan mendukung pertumbuhan organisasi. Ada 5 tujuan dari manajemen kinerja. Yang pertama ada menjelaskan tugas dan harapan. Manajemen kinerja memberikan kejelasan tentang apa yang diharapkan dari seorang karyawan dalam jabatannya. Misalnya, dalam deskripsi kerja seorang customer service jelas disebut tugas-tugas, target, dan standar pelayanannya terhadap pelanggan. Selanjutnya, tujuan yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Kinerja yang jelas arahnya akan membantu individu dan tim bekerja lebih efisien. Dengan adanya tujuan yang terukur, karyawan dapat fokus pada pencapaian hasil yang diinginkan, bukan hanya sekedar rutinitas. Selanjutnya ada umpan balik dan pengembangan, yang dimana manajemen kinerja memungkinkan adanya umpan balik yang konstruktif. Jadi karyawan bisa mengetahui kekuatannya serta area yang masih perlu ditingkatkan, misalnya melalui pelatihan, coaching, atau mentoring. Berikutnya, tujuan meningkatkan komunikasi. Dengan adanya sistem manajemen kinerja, komunikasi antara atasan dan bawahan menjadi lebih terbuka dan terarah. Diskusi kinerja bukan hanya dilakukan di akhir tahun, tapi bisa secara rutin. Nah, selanjutnya, dasar pengambilan keputusan sumber daya manusia. Nah, hasil dari penilaian kinerja dapat menjadi acuan untuk berbagai keputusan penting serta promosi, kenaikan gaji, insentif, dan pemberian bonus, hingga pemutusan hubungan kerja yang dinilai secara objektif. Selanjutnya, komponen utama performance management atau komponen utama manajemen kinerja. Agar manajemen kinerja berjalan optimal, ada beberapa poin penting yang harus dipenuhi. Yang pertama ada analisis jabatan atau job analysis, yang dimana hal ini merupakan dasar dari semua proses manajemen kinerja. Dengan menganalisis jabatan dapat mengetahui tanggung jawab, tugas, serta kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu posisi. Nah, hasil dari analisis ini akan digunakan untuk menyusun deskripsi pekerjaan atau disebut dengan job description dan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Selanjutnya, ada standar kinerja, yang dimana dapat menjadi tolak ukur yang digunakan untuk menilai apakah seorang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, standar ini harus spesifik teman-teman, yang dimana harus dapat diukur, relevan dengan tugas-tugasnya, dan ditentukan bekerja sama antara atasan dan bawahan. Berikutnya ada indikator kinerja. Terdapat 2 pendekatan dalam menentukan indikator kinerja, yaitu result oriented yang berfokus pada hasil yang dicapai, misalnya jumlah produk yang berhasil dijual, dan proses oriented yang berfokus pada bagaimana hasil tersebut dicapai, misalnya kemampuan dalam membangun hubungan baik dengan pelanggan atau customer.
Selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk membandingkan antara hasil aktual dengan standar kinerja. Tujuannya adalah untuk melihat gap atau selisih serta menentukan langkah perbaikan yang dibutuhkan. Berikutnya ada pengembangan dan reward. Nah, hasil dari penilaian digunakan untuk merancang pengembangan karyawan seperti pelatihan, promosi jabatan, serta penghargaan berupa bonus insentif atau kenaikan jabatan sebagai bentuk apresiasi terhadap pekerja. Nah, standar dan ukuran kinerja atau performance standard dan measure perlu dibuat agar adil dan objektif. Kinerja harus dinilai berdasarkan standar yang jelas. Standar kinerja biasanya berisi 2 komponen, yaitu apa yang harus dilakukan, contohnya menyelesaikan laporan mingguan, dan seberapa baik hal tersebut dilakukan sebagai ukuran. Contohnya, laporan harus selesai maksimal hari Jumat pukul 3 sore dan tidak ada kesalahan data. Standar yang efektif biasanya menggunakan prinsip SMART, yaitu specific, measurable, achievable, result-oriented, dan time frame. Yang dimana spesifik itu tujuannya harus jelas, dan measurable dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan achievable harus realistis dan disepakati bersama. Pada bagian result-oriented, berorientasi pada hasil bukan sekedar aktivitas. Dan pada bagian time frame, memiliki batas waktu pencapaian atau deadline. Nah, ukuran kinerja harus mudah digunakan, dapat dipercaya dan menggambarkan perilaku kerja yang penting. Misalnya, seorang manajer dinilai dari kemampuan memimpin tim berdasarkan data absensi, penyelesaian tugas yang tepat waktu, dan hasil survei karyawan. Berikutnya, ada tantangan-tantangan dalam penilaian kinerja. Nah, salah satunya itu ada kendala hukum. Di negara maju seperti Amerika, ada aturan hukum yang sangat ketat mengenai penilaian kinerja. Sedangkan di Indonesia, meskipun belum diatur secara khusus, perusahaan tetap harus berhati-hati agar tidak terjadi diskriminasi, ketidakadilan, atau kesalahan prosedur. Nah, penilaian yang adil harus berdasarkan hasil analisis jabatan, yang dimana datanya harus bersifat objektif serta diberikan kesempatan bagi karyawan untuk menanggapi hasilnya. Nah, tantangan berikutnya ada bias penilai. Bias dalam penilaian bisa muncul karena berbagai faktor seperti halo effect, leniency, strictness, central tendency, dan recency effect. Nah, halo effect itu sendiri merupakan menilai semua aspek baik hanya karena satu kebaikan saja. Sedangkan leniency secara sederhananya terlalu murah hati memberikan nilai tinggi. Berikutnya strictness, terlalu keras, semua karyawan dianggap kurang baik sesuai dengan arti katanya. Kemudian ada central tendency, yang dimana gambarannya ini semua diberi nilai rata-rata dan tidak ada yang menonjol. Lalu ada recency effect, yang dimana menilai kinerja berdasarkan kejadian terakhir saja, melupakan keseluruhan proses yang telah dilakukan dari awal. Tantangan berikutnya ada masalah lintas budaya. Dalam organisasi multinasional, perbedaan budaya bisa mempengaruhi persepsi terhadap kinerja. Misalnya budaya yang menghargai kerja tim bisa berbenturan dengan budaya yang lebih menekankan pada individu. Nah, selanjutnya metode penilaian kerja ini dapat dilakukan berbagai cara, tergantung kebutuhan dan karakteristik pekerjaan. Nah, metode yang pertama ada metode 360 degree feedback atau 360 degree feedback. Nah, yang dimana penilaian ini dilakukan berdasarkan dari sudut pandang keseluruhan, bukan hanya dari atasan saja, tapi juga dari bawahan, rekan kerja, bahkan pelanggan. Nah, metode ini dapat membantu memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku dan kompetensi karyawan. Selanjutnya ada rating scales method, yang dimana menilai karyawan berdasarkan skala tertentu, biasanya dari angka 1 sampai 5 atau 7. Misalnya 5 sangat baik, 3 cukup, 1 itu buruk. Nah, ini adalah metode yang paling sering digunakan karena praktis dan mudah dipahami. Selanjutnya ada critical incident method, yang dimana manajer mencatat kejadian-kejadian penting yang positif atau negatif selama periode kerja.
Nah, catatan ini dilakukan untuk menilai kinerja secara lebih nyata dan kontekstual. Selanjutnya ada Mesai Ethod, yang dimana penilai menulis narasi singkat tentang perilaku kerja karyawan. Nah, kelebihannya ini adalah penilaian lebih deskriptif, namun sangat tergantung pada kemampuan penulis. Kemudian ada Work Standard Method, yang dimana kinerja karyawan dibandingkan dengan standar atau target yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti jumlah unit atau produksi per jam. Lalu ada ranking method, yang dimana karyawan diurutkan berdasarkan performa terbaik hingga terendah. Nah, ranking method ini cocok untuk lingkungan kerja yang kompetitif, tetapi bisa menimbulkan ketegangan antara rekan kerja. Kekurangannya. Kemudian ada metode force distribution method, yang dimana karyawan dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, misalnya 10% terbaik, 70% rata-rata, dan 20% terendah. Nah, metode ini bisa memaksa objektivitas, tapi terkadang tidak adil jika semua karyawan sebenarnya memiliki performa yang serupa. Berikutnya ada metode BARAS atau Behaviorally Anchored Rating Scale, yang dimana menggabungkan skala penilaian dengan perilaku yang spesifik. Contohnya, untuk nilai 4, perilaku yang diharapkan adalah menjawab email pelanggan dalam 1 kali 24 jam. Berikutnya, yang metode terakhir ada Results Based System, yang dimana penilaian dilakukan berdasarkan hasil yang telah disepakati bersama di awal. Misalnya, contoh sederhananya, seseorang staf pemasaran dinilai berdasarkan dari keberhasilan meningkatkan penjualan sebesar 15% dalam 6 bulan. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, manajemen kinerja ini bukan hanya soal menilai, tapi tentang bagaimana kita sebagai organisasi atau perusahaan dan individu bisa bertumbuh secara bersama-sama. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan, transparan, dan melibatkan komunikasi dua arah dari atasan dan bawahan. Nah, dengan manajemen kinerja yang baik, perusahaan tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Jadi, perusahaan bisa bertahan jangka panjang. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Selamat malam semuanya.